Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di Cerdas Matematika. Oke, untuk kelas 12 kita akan membahas masih tentang peluang. Mungkin ini bahasan terakhir dari bab peluang. Lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu kejadian saling bebas dan saling lepas. Oke, bahasan kita sekarang yaitu dua kejadian saling tidak lepas. Ya, kemarin kita udah membahas tentang dua kejadian saling lepas dan saling bebas. Nah, sekarang dua kejadian tidak, ada kata-kata tidak ya, kata tidak lepas, berarti agak terikat. Ya. Oke, apa sih dua kejadian saling tidak lepas? Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kejadian itu saling beririsan. Ya, artinya terdapat elemen yang sama antara kejadian satu dengan yang lainnya. Jadi ada irisan itu ada yang sama elemennya ya. Oke, misalnya pada pelemparan sebuah dadu sekali, dadu kita lempar sekali. Misalnya A merupakan kejadian munculnya bilangan genap, atau kalau lepas itu ciri khasnya kata penghubungnya adalah atau. Yang ini ya. Kejadian B munculnya bilangan prima. Jadi kalau kejadian A bilangan genap atau kejadian B-nya bilangan prima. Nah, perhatikan diagram di samping. Lihat di sini, ini ada sebuah diagram. Ya, ada himpunan A, yang lingkaran A, ada lingkaran B. Yang A itu keterangannya apa? Kejadian munculnya bilangan genap. Kalau sebuah dadu ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, sekarang kalau bilangan genap, termasuk bilangan genap, angkanya ada berapa? Ada angka 2, ada angka 4, dan angka 6. Nah, itu untuk A. Yang B-nya munculnya bilangan prima. Sudah dijelaskan kemarin apa sih bilangan prima? Dari sebuah dadu, bilangan prima dari mulai angka 2, 3, dan 5. Ya, satunya tidak termasuk pada himpunan A dan B ya. Ya, tapi masih dalam satu ruang sampel. Lihat di sini, ada himpunan A dan himpunan B. Ternyata ada angka 2 terletak antara A dan B. Jadi kalau kita katakan 2 ini milik si A dan milik si B. Ini katakan irisan nih. Ya, ini dikatakan irisan. Jadi 2 ini adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Berarti A dengan B ada elemen yang sama. Ini katakan dua kejadian saling tidak lepas. Ya. Oke. Maka rumus untuk dua kejadian tidak lepas, rumusnya adalah, nah itu dia ya. Kejadian A atau B, ciri khas lepas pakai kata atau seperti huruf U. Dalam diagram biasanya, himpunan diagram nih, biasanya dikatakan union atau gabungan. Kalau ada simbol seperti huruf U, apa? Ditambah PA tambah B dikurangi PA dan B, atau PA tambah B dikurangi P irisan A dan B. Oke, kita ke contoh ya. Jika sebuah dadu dilempar bersamaan satu kali, jika dua buah dadu. Nah, kalau ada dua buah dadu, kita akan membuat sebuah tabel dadu pertama dengan dadu kedua kita satukan. Dilempar sekali, berapakah muncul mata dadu berjumlah? Oke, berjumlah 10 atau kembar. Jadi dua buah dadu nih, mata-mata dadu kita jumlahkan harus 10 atau dadunya kembar. Kembar itu angkanya sama ya, 1, 1, apalagi 2, 2, dan seterusnya. Oke, langkah pertama kita buat ini tabel seperti biasa kalau dua buah dadu ya. Ada seperti ini tabelnya. Lanjut. Nah, sekarang peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Untuk pertanyaan mungkin peluang yang A ya. Kalau kita lihat mata dadu berjumlah 10, berarti kalau kita tandai apa aja nih? Ada 4 dengan 6,
Ada 5 dengan 5, ada 6 dengan 4. Ini lain enggak ya, ini kurang dari 10, ini lebih dari 10. Berarti ada 3 bilangan ya. Oke, terus maka ini dia peluang kejadian mata dadu berjumlah 10. Ya, A-nya ini termasuk himpunannya ini. Ada berapa? Berarti NA-nya sama dengan 3. Berarti kita mencari PA. Ini rumusnya selalu seperti ini. Jadi tolong dihafal rumus yang PA. NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Dari mana? Ruang sampel 2 buah dadu yang ini, tabel ya. Nah, oke, itu untuk PA, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Sekarang kita ke yang kedua, mata dadu kembar. Ya, kembar tuh yang mana? Yang angkanya sama. Ya, berarti angkanya boleh yang ini. Ya, 11, apalagi? 22, 33, 44, 55, dan 66. Ini termasuk ya. Oke, ini masuk nih. Ini masuk keduanya. Terakhir 66. Oke. Jadi kita bisa nyari PB-nya. Katakan ini B ya, dadu kembar. Berarti NB-nya sama dengan 6. Oke. Ternyata kalau kita perhatikan antara A dengan B itu ada angka yang sama. Ada titik dadu yang sama. Yang mana? Yang ini. Yang A ada 5 dengan 5, 5,5. Yang B juga ada 5,5. Nah, ini yang katakan beririsan. Ya, jadi bisa kita cari jumlah PA dan B. NB-nya dulu kita cari ya. NB sama dengan 6/36. Baru mencari A dan B beririsan. Nih, ada A dan B saling beririsan. A dan B. Elemennya sama. 5,5. Ini pun 5,5. Ada satu doang. Maka N A irisan B sebanyak 1. Oke, baru kita ke rumus. Ya, yang ditanya adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau kembar. Oke. Nah, ini P, peluang A dan B-nya, ininya 1, NS-nya 36. Nah, ini rumusnya. Rumusnya PA tambah PB dikurang PA dan B. PA-nya tadi berapa? 3/36. PB-nya adalah 6/36 ditambah dikurangi dengan P irisan B, PA irisan B. Lihat, kalau bentuknya penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita lihat penyebutnya udah sama. Ya, nanti tinggal menjumlahkan yang atas saja. Oke, penjumbilangnya 3 tambah 6 dikurang 1. Penyebutnya tetap 36. 3 tambah 6. Berapa? 9 dikurang 1, 8. Jadi 8/36. Nah, 8/36 ternyata masih bisa disederhanakan. Ya, sama-sama dibagi berapa ya? Kalau bagi 8, 36 nggak bisa. Kita bagi 4 deh. Karena 36 bisa dibagi 4. Atas bagi 4, bawah juga bagi 4. Oke, 8 bagi 4 hasilnya 2. 36 bagi 4 hasilnya 9. Ya, jadi untuk peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau kembar, jawabannya adalah 2/9. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini contoh pertama dari tidak saling lepas ya. Oke, contoh berikutnya. Kita ke contoh nomor 2. Nih, soalnya berhubungan dengan keadaan saat ini ya, mudah-mudahan
pandemi segera menghilang, ya, si COVID, si koro-koro segera menghilang, jadi kita bisa tatap muka. Oke, kita ke contoh nomor 2. Oke, seorang pasien COVID-19 jika olahraga, maka daya tahan tubuhnya akan meningkat 0,70. Nih, jadi kalau olahraga imunnya meningkat 0,70. Jika istirahat dengan cukup, maka daya tahannya akan meningkat 0,40. Ya, dan jika melakukan keduanya, Ibu garis bawahi melakukan kedua-duanya, artinya olahraga dan istirahat. Nah, ini dikatakan irisan nih. Ya, berarti ini irisannya atau irisannya. Nah, ini irisannya ya. Berarti melakukan keduanya. Daya tahannya akan meningkat 0,30. Nah, pertanyaannya berapakah probabilitas? Ingat, probabilitas itu probabilitas adalah sebuah peluang ya, atau nama lain dari peluang. Berapakah probabilitas bahwa daya tahan tubuh pasien akan meningkat jika melakukan olahraga atau, ada kata atau, berarti saling lepas ya. Kan ada tambahan irisan berarti tidak saling lepas, atau istirahat dengan cukup. Oke, dari soal ini udah diketahui kalau dia olahraga berarti kita katakan sebagai PA 0,70. Kalau istirahat kita sebagai dikatakan sebagai PB ya. Oke, diketahui olahraga atau PA 0,70. Istirahat dengan cukup atau kita kan dengan PB 0,40. Dan yang terakhir nih, melakukan kedua-duanya. Ada kata melakukan kedua-duanya berarti irisan antara A dengan B. Olahraga dan istirahat, atau kita katakan sebagai PA dan B. PA dan B 0,30. Nah, maka kita akan mencari ini dia. PA atau B. Ingat, tidak saling lepas itu pakai kata atau. Ya, PA atau B, PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA dan B. Oke, PA-nya kita substitusi 0,70, PB-nya 0,40 dikurang PA dan B-nya atau irisannya 0,30. Kita jumlahkan 0,70 tambah 0,40. Hasilnya 1,1 dikurangi dengan 0,30. Oke, ini berapa hasilnya nih? 0,41. Jadi hasilnya adalah 0,8. Oke, ini contoh nomor 2 ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. 2 kejadian tak bebas atau bersyarat. 2 kejadian tak bebas bersyarat. Nah, bersyarat itu apa sih? Ada syaratnya. Ya, misalnya kalian membeli sebuah produk ternyata ada diskon. Nah, biasanya keterangan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu ya. Kalau ini seperti apa? 2 kejadian tak bebas adalah 2 kejadian tak bebas atau bersyarat jika kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Ya, jadi kejadian pertama akan berpengaruh ke kejadian kedua ya. Oke, diketahui kejadian A dan B, peluang terjadinya B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Jadi si A udah terjadi nih, baru kejadian yang B. Oke, dinotasikan sebagai di rumusnya nih, P, B, atau A, atau kita katakan nih P peluang kejadian B di mana kejadian A telah terjadi, atau P, B, atau A sama dengan P, A, dan B per PA ya.
Itu rumusnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya bukan peluang kejadian B di mana A telah terjadi, atau ditanya gini, P dan B. Nah, kita kalikan silang. Nih, kali silang. Nah, ini tergantung dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah peluang A dan B, berarti gampang rumus ini kita kalikan silang. Ya, jadi P, A, dan B sama dengan ini kali silang, ini pasangan PAB ke sini ya, sama dengan PA kali P dalam kurung B atau A. Terangannya nih ya, P, A, dan B, peluang kejadian A dan B. Yang ini P dalam kurung B atau A, peluang kejadian B, di mana A telah terjadi. Dan PA adalah peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Oke, kita ke contoh ya. Kita ke contoh dulu. Oke, kita ke contoh. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Jika jumlah dadu yang muncul kurang dari 4, katakan ini kejadian A. Hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Ya, 2 buah dadu. Ingat, kalau ada kata 2 buah dadu, kita ingatnya sebuah tabel. Ya, oke, kita jawab. Nah, biasa ya, kalau ada pertanyaan 2 buah dadu, kita buat tabel seperti ini. Ada dadu pertama, ada dadu kedua, kita satukan. Ya, maka menghasilkan elemen-elemen seperti ini. Ya, oke. Itu yang pertama, kita mencari 2 kejadian mata dadu kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti di bawah 4. Ya, bisa 3, 2, dan 1. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang merupakan anggota kejadian A apa aja? Ada 1 dengan 1. Ya, 1 tambah 1, 2. 1 dengan 2, 1 tambah 2, 3. 1 dengan 3 enggak ya? Enggak, karena dia dihitung jumlahnya pas 4. Oke, dengan satu lagi 2,1. Kayaknya cuma 3 ya. Maka kita katakan A anggotanya adalah, ini dia, cuma 3. Maka NA-nya sama dengan 3. Oke. Terus NA udah ada, NS-nya sama. Kalau 2 buah ada 36, kita mencari PA. NA-nya 3, NS-nya 36. Jadi 3 per 36. Oke, yang kedua ya. Hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Setelah kejadian yang ini, yang muncul kurang dari 4, baru kita akan melakukan peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Artinya apa? Mata dadu angka pertama harus 1. Ya, kalau kita lihat dari tabel ini, mana aja yang termasuk anggota B? Ada 1,1. Kita lingkari. 1,1, 1,2. Pokoknya dadu pertama adalah 1. Ya. Oke, berarti kayaknya satu baris ini nih masuk nih. Ya. 1,5 sampai 1,6. Ada berapa kalau kita hitung? Ada 6 ya. Oke, maka anggota B dan muncul anggota B-nya. Nah, ini dia. 1,1 sampai dengan 1,6, maka NB-nya berjumlah 6. Oke, itu NB-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat antara A dengan B ada elemen yang sama. Apa loh elemen yang samanya? Kalau yang A 1,1, 1,2, 2,1. Yang B 1,1 ada. Nah, ini elemen yang sama nih. Ini sama dengan yang ini. 1,2 juga yang B ada, yang A juga ada. Ada lagi nggak yang sama? Enggak ya? Nah, enggak. Kalau enggak berarti hanya 2. Nah, sehingga kita akan mencari sebuah irisan. Irisannya apa? A dan B. Irisan itu maksudnya ada elemen yang sama. Kebetulan ini ada 2 elemen. 1,1 dan 1,2. Ya, maka kalau kita lihat
NaB-nya sama dengan 2. Maka mencari PA dan B. Jadi cari juga nih peluang A dan B. Ya, rumusnya mirip dengan Na dengan NB, cuman ini mah diganti P dan B. NaB-nya sama dengan 2, NS-nya 36. Nah, pertanyaannya peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Artinya setelah muncul kurang dari 4, pertanyaan yang peluang mata dadu kurang dari sama dengan 1 ini. P dalam kurung B atau B. Peluang kejadian B setelah A terjadi. Ya, maka rumusnya P, A, dan B dibagi dengan PA. Oke, sama dengan PA dan B-nya tadi berapa? 2/36 yang ini. Nah, terus per PA-nya berapa? 3/36. Nah, sehingga 2/36 dibagi 3/36. Ini 36. Kita bagi aja nih 36 habis. Sehingga sisanya adalah 2/3. Hasilnya 2/3. Selesai. Oke, ini pertanyaan atau contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini uretannya kita hapus dulu. Oke, yang contoh kedua. Sebuah kotak berisi 4 bola lampu rusak. Ya, bola lampu, bolham lah ya. Bola lampu rusak dicampur dengan 6 bola lampu baik. Jadi 4 rusak, 6 lampu baik. Jika dipilih secara acak, kalau ada kata acak berarti kombinasi ya. 2 bola lampu untuk dipasang. Jadi diacak, kita ambil 2 bola lampu ya biar bisa dipasang. Nah, pertanyaannya maka berapa peluang bola lampu yang diambil pertama dan kedua baik? Jadi pengennya dua-duanya baik. Pengambilan pertama baik, pengambilan kedua juga baik. Ya, oke, kita jawab. Diketahui ruang sampel. Lihat di sini, satu kotak itu berisinya ada lampu baik dan ada lampu rusak. 4 bola lampunya rusak, 4 bola lampunya baik. Ya, maka kalau kita buat ruang sampelnya 4 bola tambah 6 bola. Ada berapa NS-nya? Ada berapa? Ada 10. Walaupun itu rusak ya, karena dalam satu kotak itu ada berapa bola lampu. Oke, langkah pertama kita akan mencari pengambilan pertama lampu baik. Karena pertanyaannya bola pertama yang diambil harus baik. Dan kedua juga baik ya. Oke, pengambilan pertama lampu bola baik. Logikanya gini, ini ada 10 bola di dalam kotak nih. Kita ambil ya, pengennya yang baik. Nah, berarti pengambilan pertama peluangnya seperti apa? Karena yang diambil pengennya yang baik. Nah, berarti kalau ibu katakan yang baik itu 6 bola lampu, jumlah semuanya 10. Maka pengambilan pertama 6/10. Nah, NA-nya 6 karena bola lampu baik. Nah, sehingga PA-nya 6/10. Ya, kita tanpa menghitung bisa nih dengan menggunakan logika. Terus pengambilan kedua lampu baik. Perhatikan, dari 10 bola di dalam kotak sudah diambil 1 bola yang baik. Bola lampu yang baik. Nah, maka tersisa bola lampu yang baik ada berapa? Ada 5. Nah, otomatis ruang sampelnya atau jumlah dalam kotaknya berkurang 1 juga, jadi 9. Maka untuk mengambil lampu kedua baik, nilainya sama dengan 5/9. Ya, kenapa simbolnya P dalam kurung B atau A? Karena peluang kejadian B setelah A terjadi. Pengambilan pertama bola lampu baik, ya baru diambil bola kedua juga baik. Maka nilainya 5/9. Understand ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang bola lampu yang baik diambil keduanya baik. Dua-duanya baik. Ya, peluang bola lampu yang diambil keduanya baik. Berarti bola pertama dan bola kedua. Berarti pertanyaannya adalah P, A, dan B. Perhatikan ada kata keduanya.
pengambilan pertama dan pengambilan kedua dengan keterangan baik ya. Oke, maka rumusnya adalah PA dan B. Nah, ini rumus awalnya ya, karena yang ditanyanya adalah PA dan B, kita kalikan silang. Maka mencari PA dan B, PA dikali P dalam kurung B atau A. Tinggal dikalikan saja. PA-nya adalah 6/10. P dalam kurung B per A-nya sama dengan 5/9. Kaliin. 6 kali 5, 30. 10 kali 9 sama dengan 90. Oke, ini bisa diperkecil ya. Sama-sama dibagi berapa? 90 bagi 30 bisa nggak? Bisa ya, berarti dibagi 30. Yang atas bagi 30, yang bawah juga dibagi 30. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 30 bagi 30. 1, ya 90 dibagi 30, 3. Jadi hasilnya 1/3. Ya, selesai. Paham ya? Oke, lanjut ke contoh terakhir. Nih, seorang siswa memiliki peluang lulus bahasa Inggris 0,6. Ya, ini udah diketahui peluangnya atau PA-nya ya. Oke, peluang lulus. Berarti PA bahasa Inggrisnya adalah 0,6. Jika setelah lulus ujian komputer adalah 0,8. Jadi gini, dia lulus dengan syarat pertama lulus ujian bahasa Inggris, yang kedua dengan lulus ujian komputer ya. Nah, tentukan peluang siswa lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Ada kata dan. Berarti kita mencari apa? Kalau bahasa Inggris sebagai A, komputer sebagai B, peluang berarti P. Berarti mencari P A dan B. Ya. Oke, ini kita mencari ini ya. Kalau rumus saling bebas, A dan B itu dikalikan ya. Oke, kita jawab. Diketahui lulus bahasa Inggris PA 0,6. Terus komputer, setelah dia ujian bahasa Inggris, komputernya 0,8. Maka yang ditanya peluang lulus bahasa Inggris dan komputer. Nah, rumusnya ini PA dan B. Gampang cara nyarinya, tinggal dikalikan. PA-nya 0,6. PB atau A-nya adalah 0,8. Ya, setelah lulus bahasa Inggris dia harus lulus komputer. Maka dikalikan 0,8 kali 0,6 hasilnya 0,48. Selesai. Nah, bahasan kita sampai sini. Alhamdulillah untuk bab peluang sudah selesai. Ya. Setelah ini mungkin ada latihan atau kita melaksanakan ulangan untuk materi peluang. Kalau ada pertanyaan atau misalkan ada soal-soal yang sulit, silahkan bertanya ya. Kita boleh komunikasi di grup. Oke, sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.